Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sista Indut Nabila dan rekan saya Ratna Fitriani. Sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar mitigasi bencana tanah longsor menggunakan terasering. Berikut berita utama liputan siang pada hari ini. Longsor dapat disebabkan oleh curah hujan tinggi yang membuat tanah menjadi jenuh air, melemahkan stabilitas tanah. Faktor lain termasuk perubahan tata guna lahan, deforestasi, atau gempa bumi yang dapat melemahkan daya dukung tanah, meningkatkan risiko terjadinya longsor. Interaksi antar faktor ini seringkali menjadi penyebab utama terjadinya bencana longsor. Terasering merupakan metode pengelolaan tanah dengan pembuatan tanggul atau tangga tanah untuk mencegah erosi dan longsor. Manfaatnya meliputi pengendalian erosi, pemeliharaan struktur tanah, pengelolaan air, dan pengurangan kemiringan lereng. Dengan terasering, risiko longsor dapat diminimalkan, memberikan perlindungan terhadap tanah dan lingkungan sekitarnya. Tanah longsor terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadinya longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohon tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama. Salah satu mitigasi bencana tanah longsor yakni dengan terasering. Terasering adalah suatu metode konservasi tanah dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng. Tujuan pembuatan struktur tanah menjadi terasering adalah untuk menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Terasering adalah jenis struktur yang dapat mencegah tanah longsor, seperti di lereng bukit atau gunung. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan Defrans. Bagaimana kondisi terasering yang ada di Kecamatan Karangpandan, Karanganyar? Baik pemirsa, kita di sini sudah berada di terasering. Mari kita tanyakan manfaat terasering kepada petani. Apa mas? Mau mewawancarai tentang terasering, Pak. Ya boleh mas. Dengan Bapak siapa? Bapak Iksan. Bapak Iksan. Ya. Baik, kita akan mewawancari Bapak Iksan tentang manfaat terasering. Ya. Sebelum membahas tentang manfaat terasering itu sendiri, kita akan menampilkan bahwa terasering ini berjenis terasering kebun. Karena di sini itu dibentuk oleh gundukan-gundukan yang diisi oleh perkebunan seperti ini. Tuh, mas, lihatkan terasering mas. Inilah contoh dari jenis terasering kebun. Nah, manfaat terasering itu sendiri, yang pertama dari terasering itu sendiri adalah yang pertama itu mencegah terjadinya longsor, dikarenakan di sana itu ada perumahan yang mungkin kalau tidak dibikin terasering itu akan membuat tanah menjadi rawan longsor karena proses mengalirnya air itu tidak terhenti. Jadi air itu terus mengalir ke lereng. Kalau lerengnya tidak diterasering itu akan mengalir seperti ini tanpa terjadinya penghambatan perairan. Nah, hal tersebut bisa mengikis tanahnya menjadi rawan akan terjadinya longsor. Selain terjadinya longsor, terasering itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk memperlancar proses infiltrasi terjadinya air hujan, mas. Nah, itu karena terasering ini sendiri bisa menjadi wadah untuk bahan cadangan air di pertanian. Nah, selain itu, Artinya di sini cuacanya tidak mendukung, sangat panas di sini. Panas sekali. Kita pindah ke sana ya, Pak. Oke, ayo Pak, kita pindah mas. Selain dimanfaatkan sebagai
itu kestabilan lereng terhadap bencana longsor, terasering bisa dimanfaatkan sebagai pertanian seperti ini dan juga bisa menambah estetika dari alam sehingga bisa dimanfaatkan menjadi pariwisata ya. Kalau kita bisa membentuk terasering yang lebih unik lagi selain berundak-undak, kita bisa memanfaatkannya sebagai pariwisata. Oleh karena itu kita harus menyadarkan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap manfaat terasering itu sendiri. Dan yang terakhir, terasering ini bisa dimanfaatkan sebagai menjaga estetika keindahan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai ekowisata. Sehingga terasering itu selain menjaga lereng dari bahaya longsor, terasering juga bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata, teman-teman. Kita bisa membentuk terasering semaksimal mungkin dan seindah mungkin. Kita bisa memanfaatkan terasering menjadi bidang ekonomi di kegiatan pariwisata. Nah, oleh karena itu kita perlu bantuan pemerintah untuk memaksimalkan pembentukan terasering ini untuk sebagai lahan wisata, pariwisata, dan ekonomi sebagai pertanian. Selain menjaga kestabilan lereng, terasering juga bisa dimanfaatkan sebagai mempertahankan kelembapan tanah di pertanian seperti ini. Terasering itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada terasering datar. Terasering datar itu dibuat pada tanah dengan kemiringan kurang dari 3% dengan tujuan memperbaiki pengaliran air dan pembasahan tanah. Teras datar dibuat dengan menggali tanah menurut garis tinggi dan tanah galiannya itu ditimbun ke tepi luar sehingga air dapat tertahan dan terkumpul. Lalu pemantang yang terjadi ditanami dengan rumput. Lalu yang kedua itu ada terasering bangku. Terasering bangku dibuat pada lahan dengan kelerengan 10-30% dan bertujuan untuk mencegah erosi pada lereng yang ditanami palawija. Pembuatan teras bangku merupakan pekerjaan yang cukup berat dan memakan lebih banyak biaya dibanding dengan jenis teras lainnya. Lalu yang berikutnya itu ada terasering kebun. Terasering kebun itu dibuat pada lahan-lahan dengan kemiringan lereng antara 30-50% yang direncanakan untuk area penanaman jenis tanaman perkebunan. Pembuatan teras hanya dilakukan pada jalur tanaman sehingga pada area tersebut terdapat lahan yang tidak diteras dan biasanya ditutup oleh vegetasi penutup tanah. Ukuran lebar jalur teras dan jarak antara jalur teras disesuaikan dengan jenis komoditas. Dalam pembuatan teras kebun, lahan yang terletak di antara dua teras yang berdampingan dibiarkan tidak diolah. Kemudian yang terakhir ada terasering batu. Terasering batu yaitu penggunaan batu untuk membuat dinding dengan jarak yang sesuai di sepanjang garis kontur pada lahan miring. Batu dapat digunakan sebagai bahan sandaran yang menjaga permukaan tanah agar tidak longsor. Ternyata terasering itu membawa manfaat yang sangat banyak ya. Ya. Dari segi pertanian maupun segi pariwisata. Terima kasih untuk Pak Isan. Ya. Setelah memaparkan manfaat tentang terasering, berita kali ini saya kembalikan ke Sista dan Ratna di studio. Terima kasih kepada Defrans yang telah memberikan informasi mengenai terasering di Kecamatan Karangpan dan Kabupaten Karanganyar. Berita mengenai tanah longsor tadi menutup perjumpaan kita pada acara liputan siang hari ini. Saya Sista Ender Fadila dan rekan saya Ratna Fitriani mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera. sejahtera.